Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذرياته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع عباد الله الصالحين ومشايخنا في الدين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا في هذه القرية شاءون الله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا مع آلك الأطهر مع دين سرك الأسماء فهم سفن النجاة والتابعين لهم بصدق ما حاد المودة هيج الأشجانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغدائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهدى. Para asatid, para sepuh lan bini sepuh hadir bersama kita, orang-orang tua kita, para habaib, juga para asatid dan kiai-kiai kita, serta dari pemerintahan Kota Tegal, dari aparat kepolisian, dari TNI, semua yang hadir kita doakan umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul majlis akhina fillah al-fadil min sulalatil afadil al-habib Alwi bin Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf beserta jamaah Rotiben sebagai panitia penyelenggara, kita doakan Habib Alwi mudah-mudahan selalu sehat walafiat, bisa melanjutkan perjuangan ayah nyandanya dan terus bisa istiqomah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih dari sekian banyak umat manusia yang ada di Indonesia, khususnya di Tegal, yang malam hari ini persis di malam 1 Januari kebanyakan orang keluar dari diri kepada acara-acara yang tidak sama sekali diridhai oleh Allah. Kumpul di satu tempat, kumpul di satu acara yang acara tersebut terkadang acara yang menjadikan sedih hati Nabi Muhammad SAW. Acara yang dibuat untuk betul-betul melanggar ajaran dan syariat Allah kadang-kadang. Tapi kita dipilih, alhamdulillah, duduk di masjid, duduk di Baitullah, duduk di tempat mulia bersama orang-orang mulia,
membaca zikir, membaca maulid dan sejarah manusia termulia. Di tempat yang mulia, acara yang mulia bersama orang yang mulia, yang dibaca sejarah hidup manusia paling mulia, itu berarti tanda Allah masih sayang sama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang mulia. Mulia di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal. Kita syukuri dulu, kita dipilih Allah duduk di satu tempat yang baik. Afdalul biqa fil ardi 'alallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di atas bumi menurut Allah adalah masjid. Masjid itu sebaik-baik tempat. Sebaik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid. Dan dalam hadis ini Nabi lanjutkan, Allah tempat orang selalu fokus dunia, tempat orang-orang yang lupa akhirat, itu seburuk-buruk tempat. Tapi kita sekarang berada di tempat yang terbaik. Alhamdulillahirabbil syukur. Syukuri. Terima kasih sama Allah. Rubah niat kita saat duduk di sini supaya tujuan kita hanya Allah. Tujuan kita di malam hari ini kita duduk mengisi akhir tahun, menjelang awal tahun Masehi, kita minta sama Allah, mudah-mudahan duduknya di sini mendapat ridha Allah. Mudah-mudahan mendapat ampunan Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dipilih menjadi hamba Allah yang nantinya selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kita minta sama Allah di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia. Wasilah kita adalah Nabi dan makhluk Allah termulia, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Karena wallahi, demi Allah, kalau kita mau tahu bagaimana cara mendapatkan kemuliaan, bagaimana kita meraih kebahagiaan, bagaimana kita mendapatkan kesuksesan selama dunia sampai akhirat, tidak ada jalan lain kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain, semua pintu tertutup. Semua jalan tertutup untuk meraih kemuliaan melalui yaitu pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ingin selamat tanpa ngikut jalur dan cara yang diajarkan Nabi, nggak mungkin. Kalau ada orang ingin bahagia kemudian menempuh jalan yang tidak dicontohi oleh Nabi, nggak mungkin. Kalaupun mereka kelihatannya bahagia, semu, tidak ada kebahagiaan sebetulnya. Kebahagiaan hakiki, keselamatan, kemuliaan bahkan bukan cuma di dunia, kemuliaan yang nanti kita dapatkan juga di akhirat tidak bisa kita raih kecuali malam ini mengisi akhir tahun, menjemput awal tahun dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Kumpul, zikir, doa, iktikaf di masjid, baca sholawat, baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang hadir semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Kesalahan dirinya, kesalahan orang tuanya, dosa-dosa orang tuanya, dosa keluarganya, anak istrinya, saudaranya, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan kesalahan kita mudah-mudahan diganti dengan kebaikan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan kita semuanya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, dijaga dari maksiat, dijaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dijaga dari fitnah zaman dan akhir zaman, dijaga dari semua penyakit dan bala serta musibah. Amin. Kalau kita mau merenung Desember masuk 1 Januari, kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat kemana anak muda kita. Kita lihat apa yang dibuat dari acara-acara malam itu. Siapa yang ditampilkan, acara apa yang dibuat malam itu dari ujung barat sampai ujung timur di dunia ini, bukan cuma di Indonesia. Setiap 31 Desember manjem ribu, bahkan mungkin berapa puluh ribu atau ratusan ribu butil ekstasi yang diminum anak-anak muda yang ada di malam itu. Berapa pasangan muda-mudi yang melakukan seks bebas malam itu. Berapa panggung-panggung maksiat yang dipertontonkan dan mengeluarkan jutaan bahkan ratusan juta.
Berapa acara-acara dibuat maksiat dengan tontonan-tontonan yang Masya Allah. Malam itu malam paling berat, malam paling menyedihkan Nabi Muhammad SAW. Malam di mana Nabi sedih lihat umatnya melakukan hal-hal yang na'udzubillah. Tapi kita sekarang mulai berubah. Kita sekarang mulai sadar, kita sudah tidak pantas lagi mengisi malam-malam yang diberi oleh Allah dari umur kita untuk ibadah. Kita ganti semua itu untuk melakukan hal-hal yang baik, menggantikan malam maksiat menjadi malam yang insya Allah penuh rahmat. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Yang dekat dengan Allah hanya ucapan. Mereka para nabi saja takut. Tenggelam keringat satu dada. Bahkan digambarkan ada yang tenggelam keringat sudah di bibirnya. Harus ngangkat kakinya supaya air keringat itu gak masuk ke mulutnya. Harus ngangkat kakinya terus. Keadaan semacam itu. Ada orang-orang spesial. Ada orang-orang yang dikumpulkan di tempat yang mulia. Di bawah naungan arsy-Nya Allah. Mendapatkan perlindungan. Mendapatkan naungan. Mendapatkan rahmat. Mendapatkan kasih. Yang dalam di dunia hidup dalam hatinya dan fikirnya Nabi Muhammad. Setiap yang dikerjakan selalu indah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, manusia yang dijadikan contoh terbaik untuk kita ikutin adalah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, demi Allah, Allah sendiri yang mengatakan telah ada untuk kalian umat manusia, kita, untuk kita termasuk, telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Untuk kita miliki oleh Nabi adalah contoh terindah yang paling pas untuk kita ikutin sebagai umat manusia, kita umatnya. Kenapa kita nggak ikut Nabi Muhammad? Kenapa kita menghidupkan malam-malam semacam ini dengan cara gaya-gaya yang dikerjakan oleh musuh umat Nabi Muhammad? Musuhnya Nabi Muhammad. Mereka melalaikan umat Islam, mengajak mabok, mengajak berbuat yang haram, lupa kepada Allah, lupa kepada dosa, diikutin oleh umat Islam. Nabinya sedih, para aulia sedih, para ulama sedih, bingung. Kenapa mereka umat Islam tapi tidak mencontoh manusia yang terindah, contoh terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tahun baru yang akan datang seterusnya seumur hidup kita, kita rubah. Kita rubah supaya malam itu Nabi senyum. Yang Nabi sedih, Nabi senyum. Bagaimana caranya? Kumpul, nutup lembaran terakhir tahun dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholawat, dengan tobat, dengan minta ampun sama Allah. Sambil minta ke depan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya menjadi tahun yang terbaik buat kita. Insya Allah. Amin Allahumma. Di saat itu, di Yaumul Mahsyar, di saat orang takut, yang paling diharapkan untuk menolong mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Adam, kamu kan ayahnya kita semua manusia. Coba minta sama Allah, ini kita mau apa ini? Panas, ketakutan, sampai kapan kita ini dalam kondisi mencekam? Apa jawab Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Allah, saya sendiri lagi bingung ini. Gak tahu. Allah munculkan sifat Jabariyah dan Qahariyahnya lebih dominan daripada sifat Rahman dan Rahimnya saat itu. Sifat Jabariyah, Qahariyah lebih dominan, lebih terlihat, menakutkan saat itu. Sampai Nabi Adam dimintain tolong. Gimana ini ngadep minta sama Allah supaya selesai dari mahsyar, apa ini sudah mau neraka, surga. Sampai bahasanya, wis neraka ya neraka wis. Saking Masya Allah. Nafsi. Idhabu ila ghairi. Cari yang lainnya, jangan ke saya. Lari kepada Nabi Nuh. Satu-satu Nabi didatangi, jawabannya sama. Nafsi. Sendiri. Sudah. Lagi bingung, lagi takut. Sampai terus Nabi Musa didatangi. Sampai Nabi Isa. Sama jawabannya. Wallahi mereka yang maksiat-maksiat. Nanti terakhir mentoknya minta tolong sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang akan nyafaati kalau bukan Nabi Muhammad? Maka jangan sedihkan hati Nabi Muhammad saat kalian masih hidup di dunia. Jangan bikin sedih Rasulullah. Karena kalian butuh Rasulullah. Siapapun orangnya. Pejabat, rakyat, ulama, orang biasa.
Semuanya nanti lihat yang dibutuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka butuh Rasulullah. Mereka akan merayang dan peduli untuk memberikan syafaat. Saat datang menghadap Rasulullah, berhenti semua, nolak semua, mengatakan nafsi-nafsi semua para nabi. Begitu datang kepada Nabi Muhammad, manusia itu di hadapan Nabi Muhammad minta tolong. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawaban Rasulullah? Nafsi-nafsi? Tidak. Jawaban Rasulullah, ana laha. Ana laha. Saya akan hadap Allah. Saya akan minta sama Allah supaya kalian diberhentikan dari keadaan yang menakutkan, supaya lepas dari permasalahan. Ana laha. Nabi menghadap Allah, sujud di hadapan Allah, memuji dengan pujian yang tidak pernah dipuji sebelumnya oleh manusia siapapun kepada Allah. Memuji Allah dengan pujian yang sangat dahsyat. Allah dipuji sama Nabi Muhammad sambil sujud. Sampai setelah melihat Nabi Muhammad kekasih Allah sujud memuji Allah, Allah langsung perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, angkat, jangan terlalu lama sujud, bangun. Apa? Isfa' tushaffa, mau nyafaati syafaati, wasal tu'ta, kamu meminta apa aku penuhi. Masya Allah. Siapapun yang melihat kondisi semacam itu saat Nabi Muhammad diberi keistimewaan di hadapan Allah, sampai Allah tawarkan minta apapun akan aku penuhi, syafaati siapapun silahkan syafaati, maka semua orang saat itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi dipuji oleh semua orang yang melihat di mahsyar. Semua melihat keagungan Nabi, melihat kemuliaan Nabi, melihat makam yang begitu istimewa yang dimiliki oleh Nabi. Maka Nabi dipuji oleh siapapun yang melihat saat itu alam mahsyar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di situ yang disebut maqam Mahmud, tempat di mana Nabi dipuji. Semua manusia, jangankan muslim, orang kafir akan salut pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat itu mulailah syafaat demi syafaat diberikan kepada orang-orang yang disyafaati oleh para nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal disyafaati. Tapi maaf, walaupun kita nanti berharap syafaat Nabi, kita nanti tidak khawatir karena Nabi kita Nabi yang sangat peduli sama umatnya. Tapi contoh, jangan bikin sakit hati Nabi setiap hari. Jangan bikin Nabi sedih. Nabinya sayang sama kita, Nabinya peduli sama kita, tapi kitanya jangan bikin sedih Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu nyimpen doa mustajabnya, yang nabi-nabinya lain selain Nabi, para Nabi dan Rasul sudah digunakan doa mustajabnya di dunia. Saat berdakwah, Nabi Muhammad simpan, saya gunakan doa saya nanti di akhirat untuk mendoakan umatku. Bahkan ada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku simpan, akan aku berikan khusus orang-orang yang banyak dosanya, yang gak bisa disyafaati oleh ulama, gak mampu ulama dan yang lainnya nyafaati. Aku yang akan nyafaati umatku yang dosanya banyak, yang sudah terlalu berlebihan. Nabi masih peduli, Nabi masih ingin semua umatnya tidak ada satupun yang masuk neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka jangan sakiti hati Nabi Muhammad SAW. Rumah kita cek, hidup enggak sunnah Nabi? Hidup enggak sunnah Nabi dan syariat Nabi di rumah kita? Jangan-jangan kita punya istri enggak jilbaban. Jangan-jangan kita punya anak sudah perawan enggak bisa sholat dengan benar. Hukum haid saja enggak ngerti. Jangan-jangan maaf, anak kita sudah hampir balik, Fatihah saja enggak becus. Kita sebagai orang tua enggak pernah tanya Fatihahnya, coba Abah atau Bapak mau dengarkan Fatihah kamu. Enggak hidup sama sekali. Yang wajib saja enggak hidup, apalagi sunnah Nabi. Kadang-kadang subuh kelewatan diam saja. Kalau sekolah, telat bangun, tarik kalau sekolah. Kerja, tarik, sudah telat kerja. Tapi giliran subuh telat, tenang. Kasihan. Masih bentar lagi. La ilaha illallah. Anda untuk urusan dunia serius, tapi untuk urusan akhirat disepelekan, padahal Anda hidup di dunia sementara. Sementara, sampai kapan Anda hidup di dunia? Mau hidup terus? Berapa tahun?
Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Enggak ada. Sementara ditinggalkan, nanti kita akan menghadapi hidup yang abadi kekal di akhirat. Akhirat yang menentukan kita bahagia atau tidak. Dunia sesaat ditinggal. Mudah-mudahan dunia kita menjadi dunia yang bekal akhirat kita yang baik insya Allah. Dunia yang tidak melupakan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim dan lainnya. Saya nukil dari kitab Manhajus Sawi karya Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, seorang ulama saleh, orang yang alim, orang yang faqih, orang yang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah, dan kita berbahagia pada sahabatnya yang bernama sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khair. Dari sahabat Hudzaifah. Ini hadis ini menggambarkan perjalanan hidup dari mulai zaman Nabi sampai akhir zaman. Secara singkat gambarannya, mulai zaman Nabi Islam mulai berkembang, kebaikan luar biasa, kemuliaan-kemuliaan sudah dapat, kemudian setelahnya sampai terakhir apa yang terjadi? Nas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarr faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr dakhan qultu wa ma dakhanuhu qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr qala na'am du'atu ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Hadis sahih. Imam sahabat Hudzaifah bin Yaman menghadap Nabi Muhammad SAW. Kata Hudzaifah, orang-orang dulu tanya Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tapi aku tanya tentang sesuatu yang buruk. Dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyah wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, kami ini dulu zaman jahiliyah dan keburukan, sebelum kenal Islam, sebelum diutus Nabi. Dengan datangnya Nabi membawakan kebaikan, agama yang baik, maka kita dalam keadaan baik. Kemudian kata Hudzaifah, apakah nanti setelah kita ini baik akan datang keburukan? Apakah nanti juga setelah baik ini berubah jadi buruk lagi? Kata Nabi, nah, berubah menjadi buruk. Terus tanya lagi sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, nanti kalau sudah buruk bisa berubah baik lagi. Apakah ada kebaikan lagi? Ada, bisa jadi baik lagi. Tapi dalam kebaikan muncul keburukan-keburukan. Dalam kebaikan itu ada keburukan-keburukan di dalamnya. Apa? Orang-orang yang menghidupkan jalan sunnah bukan sunnahku. Menjalani satu jalan petunjuk bukan petunjukku. Jadi kadang-kadang dalam kebaikan kata Nabi di dalamnya ada keburukan. Apa keburukannya? Contoh misalnya, kadang-kadang aneh kita lihat kawinan orang Islam bikin acara nikah, resepsi misalnya. Paginya mauludan. Paginya apa? Dan panggil habaib, panggil kiai, baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bagus tidak? Bagus. Yang manggil organ tunggal. Iya, ada. Tadi paginya mauludan, manggil kiai, begitu resepsi, begitu acara umum, dia datangkan penyanyi, biduan, wala jilbab, joget-jogetan, campur, memberikan peringat para solehin, para aulia, baik. Tapi kadang-kadang acara hallnya dengan acara musik-musik yang na'udzubillah min dzalik disesepit. Kebaikannya ada keburukan. Pengajian, acaranya jadi pengajian. Bocan nom mangkat pamitan sing omah pengajian. Jebule kok ketemuan boncengan lanang wadon pacaran. Pengajiannya baik. Baik, pacarannya jalannya siapa itu? Sunnahnya siapa itu? Boncengan. Na'udzubillah min. Jadi kadang-kadang dalam kebaikan akan muncul nanti fitnah-fitnah, keburukan-keburukan, bid'ah-bid'ah yang enggak pernah diajari oleh Nabi Muhammad SAW.
Atas nama dakwah, menggunakan nama dakwah tapi dengan cara yang melanggar syariat. Atas nama pengajian tapi caranya nggak ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Atas nama minal aidin, maaf-maafan tapi tangan laki-laki perempuan bukan muhrim sentuh-sentuhan semaunya sendiri. Oh Bib nggak apa-apa, Bib saya biasa Bib. Kata siapa biasa? Nabi nggak boleh kok. Nabi nggak boleh kok. Nabi melarang. Setiap yang dilarang Nabi, setiap yang Nabi larang pasti ada madharatnya di situ. Nggak usah alasan nggak apa-apa, nggak ada setrum apanya. Normal anaknya telu nggak ada setrum. Nah, nggak bisa. Terkadang ada santri yang mau hati-hati nggak mau salaman dengan bukan muhrimnya misalnya. Minal aidin cuma cukup begini, minta maaf, pangapunten, londongi. Diacungi tangan wadon. Lanange maaf minal aidin. Minal aidin salaman oh. Sombong nemen sih. Kanca. Nanti nggak mau dimusuhi. So alim, ngaji di mana itu aliran keras. Salaman aja nggak mau, macam-macam. Zamannya sudah Masya Allah. Mereka ngikutin sunnah-sunnah atau gaya-gaya yang bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti pada puncaknya setelah kebaikan itu disisipi dengan keburukan-keburukan, akhirnya kebaikan muncul lagi keburukan, dan keburukan yang terakhir Nabi sebutkan adalah munculnya para duat. Munculnya para apa duat itu? Para dai-dai. Orang-orang yang menyuruh, ngajak, tapi bukan ngajak untuk selamat, ngajak kepada pintu-pintu jahanam kata Nabi Muhammad SAW. Atas namanya da'i Allah, tapi menuju pintu-pintu jahanam. Na'udzubillah min. Dan itu akan muncul di akhir zaman. Hati-hati. Makanya sebelum saya tutup, saya minta kepada semua yang hadir, coba hidup di dunia dibatasi sama umur. Pasti kita akan wafat, kita akan mati, kita akan menghadap Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi saat wafat itu yang menentukan hidup kita. Jadi wafat kita caranya tergantung cara waktu kita hidup. Orang mati itu tergantung apa biasanya saat hidup. Paham ya? Kalau biasanya saat hidup kehidupannya baik, matinya insya Allah baik. Kalau biasanya hidupnya nggak benar, perbuatannya selalu nggak benar, di tempat-tempat yang nggak baik, kumpulin sama orang yang nggak baik, yang diucapkan nggak baik, maka biasanya meninggal yang nggak baik. Na'udzubillah min. Saya ingat cerita Habib Thohirin, ayahnya Habib Ali, Allah yarhamu wa yaghfir lahu. Habib Thohir pernah ceritakan ke saya, ada beberapa orang, subhanallah, orang itu wafat nanti ucapannya atau keadaannya persis dia kebanyakan hidupnya diisi apa. Dia hidupnya waktu hidup apa, itulah wafatnya. Kadang-kadang yang biasa ngaji, istiqomah pengajian, hadir majelis, ya wafatnya biasanya habis pulang majelis atau lagi hadir majelis. Subhanallah, Habib Thohir siangnya hadir majelis, akikah, bahkan menghadiri acara baik. Subhanallah, malamnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari itu silaturahim. Hadir ke beberapa ulama, kiai, senang nyatukan kiai dan ulama, menyatukan ulama dan umaroh bahkan. Beliau keliling setiap tahun ke orang-orang yang punya majelis, ke pondok-pondok, kiai, habaib, bahkan yang muda didatangi. Masya Allah, perinting saya ini. Terkadang sudah didatangi yang muda dimintain doa lagi, dimintain doa lagi. Kalau Fatihah, anak tamu Fatihah. Sudah sepuh, orang alim, orang soleh, dai, luar biasa. Keturunan orang-orang mulia, gurunya orang-orang spesial, masih mau mendatangi seperti kelasnya saya yang kecil-kecil, muda-muda. Dan datang dengan jamaahnya dibawa keliling tiap tahun. Setelah dibawa keliling tiap tahun, selesai majelis, minta doa dari kita orang. Masya, ini wallahi ilmu yang gak didapati di kitab-kitab ini. Ini guru sejati, orang mulia. Makanya meninggalnya mulia, bukan meninggal, bahkan namanya tetap hidup. Cuma pindah alam kubur. Sekarang acaranya berjalan terus, mudah-mudahan terus sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Itu hari cerita. Dulu ada orang yang kehidupannya ngurusi dunia saja, proyek. Melek mata, maring proyek. Panturu, mikiri proyek. Satu ketika proyeknya yang lagi dibangun itu bikin bangunan, kehabisan semen. Apa? Dia punya tender harus cepat selesai, semennya habis, muter-muter di mana-mana semen habis. Ternyata ada penghalang jembatan yang mau sampai ke situ rusak, nggak bisa semen masuk. Pun cari semen,
Semen. Lana telepon sini cari apa? Cari semen. Lagi tegang telepon cari semen, mobilnya berhenti, mau keluar dari mobil masih telepon. Ribut masalah semen itu. Keluar nggak sadar dari belakang ada mobil jalan kenceng nabrak dia. Cedok, pingsan, koma, nggak sadar. Orang-orang terdekatnya ngajari talqin. Ya, orang kalau meninggal sunnah ditalqini biar ikut nyebut asma Allah, mungkin terakhir ucapannya kalimat la ilaha illallah biar masuk surga. Ditalqin dan itu sunnah. Ditalqini supaya nyebut la ilaha illallah, apa yang keluar dari mulut tadi yang keluar dari mulutnya semen. La ilaha illallah, semen. La ilaha illallah, semen. Ini betul, bukan tertawaan, bukan guyonan ini. Mestinya yang dengar bukan ketawa. Coba orang diajak supaya nutup ucapannya la ilaha illallah, enggak diizinkan sama Allah yang dalam otak dan hatinya semen sehingga keluar kalimat terakhirnya semen. Disuruh nyebut Allah, semen. Nyebut la ilaha illallah, semen sampai ucapan terakhirnya semen. Hidupnya dengan kehidupan duniawi urusan semen wesi ya akhirnya nyebutnya. Kalau yang ahli zikir, ahli sholawat, ahli la ilaha illallah, ahli majlis insyaallah mudah-mudahan ditutup akhirnya dalam keadaan husnul khatimah. Diizinkan lisan kita untuk nyebut asma Allah yang suci sehingga ucapan terakhir kita mudah-mudahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekedar mengisi waktu nunggu guru kita yang datang dan kita sudah bersama guru kita di sini Habib Abbas Al-Haddad. Mudah-mudahan nanti kita dengar tausiah. Kalau tadi cuma sekedar ngisi waktu, mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.